Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Shalom semuanya. Sesudah Yesus dibangkitkan, Maria sendiri tidak mengenali anaknya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita bisa baca di Yohanes 20 ayat 14. Muridnya pun tidak mengenal Yesus di Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan orang lain yang ketemu Yesus pun tidak mengenali dia siapa. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mengapa pada tidak mengenali dia sesudah dibangkitkan dari kubur? Sebab dia sudah menjadi baru. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru dengan Yesus, dengan kita semua juga. Sesudah dia bangkit dari mati. Mari kita juga menjadi baru karena sudah mulai hidup baru. Yang sudah dibaptis mengerti bahwa hidup dan jiwa kita yang lama sudah mati dan yang baru sudah bangkit seperti Yesus. Mari kita menghidupi kita yang baru. Selamat Paskah dari GKI Sudirman Immanuel Ministry. Amin.
Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Saat ini kami mau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Lord Jesus, we love you. Humbly we come to worship. You are Alpha and Omega.
Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, yang mengikuti ibadah online khusus Paskah pada hari ini. Biarlah hari ini kita semua bisa menerima firman Tuhan yang hidup, yang akan memberkati kita semua. Saya percaya saudara semua tadi sudah ikut memuji dan menyembah Tuhan bersama worship team dari gereja yang ada di ruang studio. Hadirat Tuhan biarlah kita rasakan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita saudara, ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, pada hari ini saudaraku, setelah firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus bersama-sama. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, dan tentu juga roti dan anggur di rumah kita masing-masing saudara. Mari alami kuasa perjamuan kudus pada hari yang penting ini, yaitu Hari Raya Paskah, saudara. Nah, berita Paskah itu adalah berita kemenangan. Karena berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Berita sukacita buat kita semua, saudara-saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, mari kita lihat dalam 1 Korintus 15, ayat 14 dan ayat 20. Demikian ayat 14 bunyinya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini berita yang sangat penting buat kita semua, saudara-saudara. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus sudah menang, Dia sudah menang, saudara. Maka Dia ingin kita semua juga hidup berkemenangan seperti yang Dia alami, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya mau menyampaikan ada 5 makna dari kebangkitan Kristus yang akan memberkati kita semua, saudara-saudara. Yang pertama, kebangkitan Yesus menjadikannya penguasa hidup kita. Penguasa hidup kita, pemilik hidup kita, pemegang kendali hidup kita. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Kristus. Dia yang memiliki hidup kita, saudara. Roma pasal 5 ayat 10 demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan. Perhatikan kata diselamatkan oleh hidupnya. Apa yang dimaksud dengan kata hidupnya tidak lain adalah hidup kebangkitannya. Setelah dia bangkit, dia hidup, saudara. Jadi kita diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kebangkitan Kristus sangat berperan. Perhatikan, sangat berperan dalam keselamatan kita. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus dua-duanya sangat berperan dalam keselamatan kita, saudara. Nah, mari kita perhatikan sebuah ayat dalam Lukas 2 ayat 11, saudara. Ayat yang hari ini kita mau belajar tentang gelarnya Tuhan Yesus, saudara. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11 demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Dari ayat ini kita belajar sesuatu, bahwa Tuhan Yesus, saudara, itu punya 2 gelar. Punya 2 gelar, yaitu yang pertama adalah Tuhan, dan yang kedua adalah Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Haleluya. Juru Selamat, manusia menebus kita dari dosa-dosa. Tapi dia juga adalah Tuhan, yang artinya penguasa, pemilik, pemegang kendali hidup kita. Penting kita mengerti itu, saudara.
Jadi perhatikan, pada waktu kita menerima keselamatan, sesungguhnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya Juru Selamat, tetapi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita baca di Kisah Para Rasul, maka di situ kita akan ketemukan bahwa murid-murid Tuhan pada waktu itu di gereja mula-mula, kalau mereka mendoakan orang menerima Yesus, tidak hanya sekedar mendoakan menerima sebagai Juru Selamat, tetapi juga menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, perhatikan begini saudara, Tuhan Yesus bisa saja menjadi Juru Selamat kita tanpa dia harus bangkit dan hidup. Bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa menjadi Tuhan jika ia nggak bangkit dan hidup. Yesus harus bangkit dan hidup supaya bisa menjadi Tuhan atas hidup kita, penguasa atas hidup kita, pemilik hidup kita, pengendali hidup kita, saudaraku. Harus dia bangkit dan hidup, saudara. Jadi hari ini kalau Tuhan memimpin hidup kita setiap hari bahkan, itu karena dia sudah bangkit dan dia hidup, saudaraku. Haleluya. Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kita setiap hari, karena dia bangkit dan dia hidup, saudara. Jawaban atas masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita, masalah pribadi kita, dan sebagainya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua, kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa mujizat itu nyata. Haleluya. Bahwa mujizat itu nyata, saudara. Ketika Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus menguburkan mayat Yesus, saudara, saat itu murid-murid berpikir, kisah Yesus sudah berakhir. Semua sudah selesai. Pengajarannya, semua perbuatannya hanya tinggal kenangan. Oh, murid-murid diliputi kesedihan yang luar biasa. Dan juga keputusasaan, saudara. Mereka nggak tahu lagi apa yang mereka harus perbuat. Mereka nggak menyadari, saudara, bahwa saat itu Roh Kudus sedang bekerja, mempersiapkan sebuah mujizat yang dahsyat, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. 3 hari kemudian, haleluya, Yesus bangkit dan dia hidup. He is alive, dia hidup, saudara. Dia bukan Tuhan yang mati. Kesedihan berubah menjadi sukacita besar. Haleluya. Saudara, kadangkala juga kita merasa ya, Tuhan berdiam diri. Sepertinya Tuhan gak berbuat apa-apa dalam hidup kita, padahal kita dalam pergumulan, kesulitan yang berat, saudara. Barangkali di tengah-tengah pandemi ini banyak yang mengalami seperti ini, saudara. Saya beritahu saudaraku, tetap percaya kepada Tuhan. Karena saudaraku, di dalam keheningan, ketika kita merasa Tuhan diam, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan mujizat itu nyata sampai hari ini. Puji Tuhan. Saya jadi teringat kisah seorang hamba Tuhan, saudara, bernama Dutch. Dia pernah doakan seorang yang dipanggil Diana, seorang anak perempuan. Ketika dia mulai berdoa untuk Diana ini sudah dalam keadaan koma, saudara, selama lebih dari 1 tahun. Dan dokter mengatakan bahwa otaknya dirusak oleh virus, sehingga nggak ada harapan untuk sembuh, saudara-saudara. Oh, tetapi Darsit punya iman. Dia punya iman bahwa Diana akan disembuhkan oleh Tuhan. Ia begitu gigih, saudaraku, mendoakan Diana. Dalam berbagai kesempatan ia datang ke rumah sakit, ia mendoakannya, saudara. Bahkan beberapa orang di rumah sakit, ada yang menganggapnya dia sudah gila kali.
Sudah berpuluh-puluh kali datang ke rumah sakit, nggak ada hasil sama sekali. Tapi dia nggak putus asa, saudara. Satu hari dia menerima kabar dari keluarganya Diana bahwa kondisi Diana memburuk. Dan dokter memperkirakan ia akan segera meninggal, saudara. Dasyid segera datang ke rumah sakit untuk mendoakan Diana. Dia menangis, saudara. Dan dia berdoa begini. Ya Tuhan, saya percaya tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah Diana untuk menerima mujizat-Mu Tuhan. Dia berdoa begitu. Tuhan Yesus menjamah Diana. 3 hari kemudian ketika tidak ada orang di ruangan di rumah sakit itu, saudara-saudara, Diana sadar dan otaknya disembuhkan Tuhan. Haleluya, disembuhkan Tuhan. Dan berita kesembuhan Diana ini sampai masuk surat kabar, saudaraku, di kota itu. Seorang gadis sadar kembali, hidup, sehat. Setelah 2 tahun koma, puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, apa makna kebangkitan Kristus buat kita? Yang ketiga, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan dapat dipercaya. Firman Tuhan yang kita baca sehari-hari, yang kita renungkan, dapat dipercaya. Mazmur 16 ayat 10 mengatakan demikian. Perhatikan. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Perhatikan ayat ini, saudara. Mazmur ini digubah oleh Daud. Kapan? Kira-kira 1000 tahun sebelum Kristus mati dan bangkit. Rentang waktu yang panjang. Kira-kira 1000 tahun sebelum Kristus mati dan bangkit. Dia sudah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan tentang kebangkitan Kristus, saudara. Ayat 10 yang baru saja kita baca tadi itu tentang kebangkitan Kristus. Kristus yang mati dan bangkit. Saya beritahu saudaraku dalam Alkitab, ada sekitar 37 nubuatan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Yang digenapi dalam perjanjian baru. Digenapi semua. Dalam rentang waktu ribuan tahun. Dahsyat bukan, saudara? Membuktikan bahwa firman Tuhan dapat dipercaya. Jadi hari ini bergantunglah, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan dapat dipercaya. Saudara, saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan. Dia bernama Smith Wigglesworth. Oh, dia dalam pelayanannya sudah menyembuhkan begitu banyak orang. Dipakai Tuhan dahsyat dalam pelayanan kesembuhan. Dan juga ia telah belasan kali, saudaraku, membangkitkan orang mati. Wow, saudaraku, luar biasa pelayanannya. Bukan hanya menyembuhkan orang, tapi juga membangkitkan orang mati. Bahkan termasuk istrinya sendiri dibangkitkan, saudaraku. Ia sendiri ada sakit batu ginjal dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan suatu saat ada cerita, dia suruh seseorang, saudaraku, yang tidak punya telapak kaki. Dua-dua telapak kakinya enggak ada. Tapi disuruh ke toko sepatu untuk membeli sepatu. Aneh ya, enggak punya telapak kaki, tapi disuruh ke toko sepatu beli sepatu. Tapi orang itu nurut. Maka ketika orang itu, saudaraku, sudah ambil sepatu di toko sepatu itu dan mulai memakainya, mujizat terjadi. Haleluya. Tiba-tiba, saudaraku, ada daging tumbuh. Maka terbentuklah, saudaraku, telapak kaki yang sempurna. Mujizat terjadi. Dan orang ini, saudaraku, keluar dari toko sepatu bukan hanya pulang dengan sepatu baru, tapi yang luar biasanya adalah pulang dengan telapak kaki yang baru dari Tuhan Yesus. Haleluya.
Prinsip pelayanan Smith Wigglesworth sederhana saja. Dia selalu berkata, percaya saja. Percaya saja. Itu saja yang dia katakan. Imannya yang luar biasa. Dari hubungan yang intim yang sudah dia lakukan sebagai gaya hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, itu membuat saudaraku dia punya iman yang begitu kuat. Ditambah lagi kepercayaannya yang mutlak kepada firman Tuhan. Percaya saja, kata dia. Di tengah situasi dunia, di tengah pandemi ini, segala sesuatu jadi tidak pasti, saudara. Hari ini mari saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudara semua yang mengikuti ibadah online Paskah ini untuk saudaraku berpegang teguh hanya kepada firman Tuhan yang kita bisa percaya. Yang kita bisa percaya. Kalau firman mengatakan tidak usah takut, karena Tuhan Yesus beserta kita, percaya saja. Kalau firman Tuhan mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, biar kita percaya saja. Kalau firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, percaya saja. Kalau firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita, saudara-saudara, percaya saja. Firman Tuhan dapat dipercaya. Haleluya. Yang keempat, saudara, kebangkitan Yesus mendatangkan pengharapan. Puji Tuhan, mendatangkan hope, pengharapan. Jika Yesus tetap ada di kubur, maka kita nggak punya pengharapan dalam hidup ini. Tapi puji Tuhan, Dia telah bangkit dan hidup, sehingga kita memiliki pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Ibrani 6 ayat 19, saudaraku, ayat yang indah ini. Dikatakan demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oh, pengharapan di sini, saudaraku, kata Alkitab, diumpamakan seperti sauh. Apa itu sauh? Jangkar, ya, jangkar dari sebuah kapal. Kapal yang tidak punya jangkar atau sauh, itu pasti akan mengalami masalah besar ketika badai datang. Nah, seorang pelaut yang handal tahu ketika badai besar datang, maka dia segera menurunkan jangkar atau sauh itu, saudaraku, agar kapalnya ini bisa bertahan, saudara, dan tidak sampai tenggelam dan hancur. Dan firman Tuhan katakan pengharapan kita kepada Tuhan, pengharapan saudara-saudara kepada Tuhan, itu bagaikan jangkar yang kuat, yang membuat hidup kita enggak sampai terpuruk dan hancur. Jadi saudaraku, kita perlu jangkar itu dalam hidup, apalagi di tengah pandemi ini, yaitu pengharapan kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan, saudara. Dia bernama Viktor Frankl. Dia juga seorang psikiater Yahudi, dan dia menulis buku bestseller. Judulnya adalah Man's Search for Meaning, Manusia Mencari Makna. Perhatikan, waktu Perang Dunia yang lalu, ia dibawa tentara Nazi ke kamp kerja paksa. Lebih kurang 1.500 orang. Nah, saudaraku, setiba di sana, menyedihkan sekali, saudara. Sekitar 1.300 orang, termasuk orang tuanya, termasuk istrinya, dan saudara-saudaranya yang lain. Itu semua dimasukkan ke kamar gas dan dibunuh. Hanya ia sendiri yang masih hidup, dan ia sudah kehilangan semua orang yang dia kasihi. Frankl sendiri dibiarkan hidup di camp, saudara.
Dia ditelanjangi, dimasukkan ke dalam kamar gelap. Tapi walaupun tersiksa secara luar biasa, ia mampu bertahan. Ia mampu bertahan, dan dia menjadi seorang yang bisa memberikan motivasi kepada orang-orang lain. Mengapa? Karena ia punya hope. Karena dia punya pengharapan. Karena dia punya pengharapan, saudara. Luar biasa. John Maxwell mengatakan begini, kehilangan dalam kehidupan tidak pernah menyenangkan. Gak pernah senang kalau kita hilang sesuatu, ya saudara. Tapi ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi siapapun, yaitu kehilangan harapan. Saudara-saudara yang saya kasihi, yang mengikuti ibadah online Paskah ini, saya beritahu, jangan kehilangan pengharapan. Dalam hidupmu jangan kehilangan pengharapan, saudaraku. Di tengah pandemi ini saya melihat banyak orang sudah melihat masa depannya dengan begitu pesimis, tidak lagi optimis. Sudah mulai bingung mereka. Mulai khawatir, takut, cemas. Mari hari ini kita selalu berharap kepada Tuhan. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit, saudara. Dan hidup selama-lamanya. Oh, kebangkitan Tuhan Yesus mendatangkan pengharapan buat kita. Dan saya beritahu firman Tuhan mengatakan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Katakan amin. Tidak akan mengecewakan. Yang kelima, yang terakhir. Kebangkitan Yesus menandakan masa depan masih ada. Orang-orang Kristen, dengar baik-baik, masa depanmu masih ada. Karena Kristus telah bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita lihat Amsal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan kita enggak akan hilang. Masa depan ada. Salah satu lagu rohani yang diurapi Tuhan, judulnya adalah Because He Lives. Atau diterjemahkan dalam bahasa kita, sebab dia hidup. Sudah tahu lagu ini sangat memberkati saya. Ketika pada waktu saya masih mahasiswa, saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengarang lagu ini adalah Bill Gaither dengan istrinya, saudaraku, Gloria. Bill ini penyanyi rohani terkenal, saudaraku, di Amerika. Seringkali melayani bersama-sama almarhum Billy Graham dalam KKR. Dia mengarang lagu ini di tahun 1960-an. Saat itu sedang terjadi masalah ekonomi di Amerika Serikat. Bill sendiri baru sembuh dari sakit. Istrinya sedang hamil anak ketiga mereka. Mereka khawatir banget, saudara. Dan mereka berpendapat bahwa saat itu bukan waktu yang tepat untuk melahirkan seorang anak. Karena mereka dalam keadaan sangat sulit, saudara. Namun pada saat itu mereka datang kepada Tuhan. Jikalau engkau dalam keadaan sulit, datang kepada Tuhan. Ketika engkau ke depan mentok, ke belakang mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok, datang ke atas. Datang kepada Tuhan. Bill dan istrinya, mereka datang kepada Tuhan berdoa. Dan puji Tuhan, Tuhan bicara kepada mereka. Saya beritahu Tuhan, kita adalah Tuhan yang rindu berkomunikasi dengan kita. Tuhan berbicara kepada mereka, saudara-saudara. Dan Tuhan berbicara dan berkata begini, Bill, kamu pasti dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti ini. Karena aku hidup. Karena aku hidup. Demikian kata Tuhan. Maka dari rema itulah
Akhirnya Bill mengarang lagu. Because he lives, I can face tomorrow. Sebab dia hidup, ada hari esok. Lagu ini juga menjamah saya, saudaraku. Waktu saya pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barangkali hari-hari ini kita sedang dalam keadaan yang sulit ya. Mungkin kita mengalami hal-hal yang sama yang pernah dialami oleh Bill. Seburuk apapun situasi, mari kita tetap percaya. Saudaraku, tetap percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. He is alive. Dia sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Kuburnya sudah kosong. Hei orang-orang percaya, jangan jalani hidup ini seolah-olah Yesus masih dikubur. Sehingga engkau pesimis, takut, khawatir, dan gelisah. Tapi hari ini saudaraku, mari kita deklarasikan iman kita. Deklarasikan iman kita dengan mantap. Dan percaya karena dia sudah bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Maka kita katakan bahwa saya punya hari esok yang penuh harapan Tuhan. Saya punya hari esok yang penuh harapan Tuhan. Di hari Paskah ini mari kita datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku, yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Mari saya ajak kita ngalami, ya jangan hanya sekedar kita ikut ibadah, tapi ngalami kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitannya, dan kita hidup ya berkemenangan di tengah pandemi ini. Sebentar kita akan terima perjamuan kudus, saudara. Tapi sebelumnya saya ingin berdoa untuk saudara semua. Saya merasakan hadirat Tuhan di studio ini. Dan hadirat Tuhan ada di mana-mana. Hadirat Tuhan juga ada di rumahmu. Tuhan mau menjamah setiap saudara di hari yang spesial ini, hari Paskah, hari kebangkitannya, dan dia hidup selama-lamanya. Tundukkan kepala. Semua yang ada di rumah, di tempat masing-masing, engkau tundukkan kepala. Tutup matamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Ingat, jangan hidup seolah-olah Yesus ada di kubur. Kubur itu sudah kosong. Yesus nggak ada di kubur, saudara. Dia udah bangkit dan hidup selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami mengangkat tangan. Di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan tentang kebangkitan-Mu, Tuhan. Dan Engkau hidup selama-lamanya. Biar hari ini, Tuhan, ini menjadi rema buat kami. Bahwa kebangkitan-Mu, Tuhan, itu menjadikan Engkau penguasa hidup kami. Hidup kami bukan milik kami sendiri, Tuhan. Tapi Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami hari ini percaya kebangkitan-Mu itu menandakan mujizat itu nyata. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus, juga menandakan, Tuhan, bahwa firman-Mu itu dapat dipercaya. Karena semua yang ada di Alkitab itu nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru dengan rentang waktu ribuan tahun. Membuat kami percaya apa kata Alkitab. Terima kasih, Tuhan. Kebangkitan-Mu mendatangkan pengharapan. Dan masa depan itu ada. Masa depan kami bukan masa depan yang buruk. Kami percaya Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan untuk kami semua.
Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah online ini, untuk menerima hari ini perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan kami terima. Kami percaya ada kuasa di dalamnya. Yang sakit biarlah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita terutama. Dan apakah semua sudah siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing? Kalau sudah, mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang mari kita akan angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kembali tangan kita tinggi-tinggi. Saya ajak kita bersyukur kepada Tuhan. Semua tutup mata kembali. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau alami kuasa kebangkitan itu. Kami tidak hanya sekedar tahu firman, tapi ingin ngalami firman itu. Kuasa kebangkitan itu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada, disembuhkan dalam nama Yesus. Karena nama Yesus berkuasa. Engkau menumpangkan tangan atas anak-anak-Mu yang sedang dalam persoalan. Biarlah mereka juga mendapatkan jalan keluar dari Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, di event Paskah yang penting ini Tuhan, kami juga mau memantapkan Tuhan iman kami kepada Engkau. Biarlah Engkau menjamah anak-anak-Mu untuk lebih yakin lagi bahwa mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apabila ada di antara mereka yang hari ini mendengar ibadah online Paskah ini, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar Engkau buka hati. Engkau bilang, Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
menyelamatkan hidup saya sehingga kalau saya mati, saya akan masuk surga. Tapi bukan hanya itu, selama saya hidup, saya dipimpin oleh Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita kembali akan menyembah Tuhan. Siapkan hati untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Thank you for the cross. Thank you for love.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat Kristus yang sudah bangkit bagi kami di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebangkitan-Mu. Kami semakin Tuhan berlimpah dengan iman pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kebangkitan-Mu Tuhan, membuktikan bahwa firman-Mu ya dan amin, kuasa-Mu nyata dan mujizat-Mu masih ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah Paskah kami di hari ini Tuhan. Biarlah hati kami terus penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Paskah Tuhan, kebangkitan-Mu membawa kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, apapun yang menjadi ya Tuhan Yesus, keinginan kami Tuhan, harapan kami Tuhan, kami percaya bahwa di dalam-Mu Tuhan, Engkau akan sanggup mengadakan itu bagi kami. Yang tidak mungkin bagi kami menjadi mungkin bagi Tuhan. Yang tidak mustahil bagi kami menjadi mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami terus menaruh iman pengharapan kami kepadamu Tuhan, sehingga kami terus berjalan hari demi hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, dari tingkat yang paling tinggi sampai kepada tingkat yang paling rendah, untuk mereka dapat selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengerjakan setiap tugas pekerjaan mereka Tuhan. Mereka lakukan Tuhan semuanya itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi gereja-Mu ya Tuhan, bagi para pemimpin gereja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa memohon kepadamu ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan mereka terus hikmat, memberikan mereka terus kebijaksanaan dalam mereka mengembangkan tugas pelayanan mereka Tuhan. Dalam mereka membawa kami jemaat Tuhan untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Mari Bapak, Engkau berkati mereka terus Tuhan dengan hikmat-Mu. Engkau taruh terus di dalam hati mereka Tuhan. Engkau taruh terus firman-Mu dalam kehidupan mereka Bapak. Sehingga lewat firman-Mu itu Tuhan yang akan terus menuntun kami jemaat Tuhan, untuk kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi mata hati kami terus berjalan mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada Tuhan, mereka yang mengikuti ibadah online, mereka yang mengikuti ibadah offline Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Mereka yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang susah Tuhan berikan mereka penghiburan. Dan mereka yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Dan biarlah kami semua jemaat Tuhan, kami semakin menaruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Ini doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus biar terus menyertai, memimpin, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.